وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا ونبي وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat duhur yang berhadir karena Allah, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang keutamaan atau fadilah menuntut ilmu atau bermajlis ilmu di masjid, seperti yang kita lakukan di saat ini. Kita sudah membahas hadis Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang bermajlis ilmu di masjid, maka dia mendapatkan ketenangan, rahmat, lalu kemudian dia dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah membangga-banggakan hambanya yang menuntut ilmu di masjid di hadapan para malaikatnya. Maka kemudian malaikat pun berlomba-lomba mengajak malaikat lain untuk hadir di majlis-majlis ilmu yang terutama diadakan di masjid-masjid Allah. Begitu keadaan orang yang menuntut ilmu di masjid, dan itu hadis pertama yang kita bacakan. Kita lihat fadilah berikutnya dari orang yang datang ke masjid walaupun hanya mendengarkan satu dua ayat atau satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yaitu mereka yang hadir di masjid kemudian bersabar bermajlis ilmu akan mendapatkan pahala, ya, dengan pahala yang sangat besar, yaitu mendapatkan 2 ekor unta, atau pahalanya setara dengan 2 ekor unta di setiap ayat yang mereka bacakan. Dan ini tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, dan juga ada hadis lain yang menguatkan itu. Hadis yang pertama dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid?" Jikalau seseorang di antara kalian datang ke masjid, faya'lamu atau yaqra ayatin, lalu kemudian fayu'allimu, bukan wa ya'lamu, fayu'allimu, lalu dia mengajarkan atau dia yaqra ayatin min kitabillah, baik dia mengajar dalam masjid ataupun belajar
dan yang dipelajarinya itu adalah satu atau dua ayat dari kitab Allah. Lalu Nabi mengatakan khairun lahu min naqatihi, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 2 ekor unta. Wa salasun khairun lahu min salas, kalau dia belajar 3 ayat maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba', dan kalau dia belajar 4 ayat maka Allah berikan lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, begitulah terus Allah menghitung seberapa besar mereka membaca dan belajar ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, dan ini dikuatkan di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala an yaghdu ahadukum kulla yawm, jikalau di antara kalian setiap hari menuju ke masjid, kulla yawm ilal masjid, menuju ke masjid, fayata'allamu, lalu dia belajar ayatain min kitabillahi azza wa jalla, dia belajar 2 ayat dari kitab Allah azza wa jalla, khairun lahu min naqatin, maka dia mendapat pahala lebih utama daripada 2 unta. Wa in salas fasalasu misluh, kalau dia belajar 3 ayat maka dia mendapatkan lebih utama dari 3 ekor unta. Mislu a'dadihinna minal ibil, begitulah Allah terus memberi pahala sesuai dengan banyak atau tidak banyaknya mereka belajar. Hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sebenarnya menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang senang bermajlis ilmu di masjid. Walaupun yang dia dengarkan itu hanya 1-2 ayat, karena semua ilmu itu tidak jauh dari sumber Al-Quran dan hadis Nabi, apabila itu ilmu syariat. Dan tentu berbeda kalau mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ada 4 doanya. Salah satunya beliau berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita malah semakin jauh dari Allah. Itu ilmu tidak bermanfaat. Jadi jangan kira ilmu tidak bermanfaat itu matematika, kimia, fisika. Bukan itu yang dimaksud. Karena kalau tidak ada ilmu fisika, hari ini kita belajar dalam masjid menggunakan lampu, dan lampu itu adalah hasil daripada pengetahuan orang tentang fisika. Kita berobat hari ini karena pengetahuan tentang kimia. Kita bisa mengukur, kita bisa memetakan sesuatu juga karena matematika. Jadi jangan kira itu yang dimaksud ilmu tidak bermanfaat. Bukan. Semua yang bermanfaat, maka sungguh dia tetap diberi pahala oleh Allah selama ilmu itu kita gunakan untuk kepentingan agama. Seandainya Thomas Alva Edison seorang muslim, maka sungguh jariahnya tidak pernah berhenti sampai hari ini. Tidak ada orang yang bisa belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis dengan baik kecuali pasti diterangi oleh lampu hasil penemuannya. Seandainya penemu lilin itu adalah orang-orang Islam,
Sungguh setiap orang yang menggunakan lilin, menggunakan lampu semprong, lampu apa itu, lampu semprong, lampu yang di kampung Petromak apa itu, ya pokoknya lampu itulah, dia penemunya di tengah kegelapan di kampung-kampung yang tidak masuk listrik. Itu dengan kemampuan menggunakan lampu itu kan ilmu fisika, Pak. Mereka dapat pahala, Pak. Seandainya mereka muslim. Makanya ilmu itu kalau digunakan untuk agama itu Masya Allah, ya, jariah mengalir terus-terusan. Namun walaupun begitu, ilmu untuk berpulang ke Allah itu cuma ilmu agama. Ilmu untuk kita pulang ke Allah itu ilmu agama. Allah tidak bertanya kamu mau pulang atau tidak. Tidak ada pertanyaan itu. Tapi Allah langsung menegaskan ilaina turja'un, kepada kamilah engkau kembali. Nah begitu kembali, pertanyaannya seputar agama. Allah tidak bertanya tentang rumus Pythagoras. Allah tidak lagi bertanya tentang Archimedes, apakah dia pernah menemukan ini dan itu, apabila berat air lebih berat daripada berat jenis benda maka bendanya akan mengapung dan seterusnya atau tenggelam. Itu tidak lagi ditanya. Kita pulang dengan ilmu agama. Yang ditanya agama. Jadi apapun pelajaran kita, apapun pengkhususan spesialisasi kita, ya, itu tetap Pak rujuknya usahakan ke agama. Bapak boleh jadi doktor di bidang kimia, tapi bawalah ilmu itu ke agama kalau mau bermanfaat, ya. Jadi apa juga yang Nabi berlindung ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membuat kita menjauh dari Allah. Apa dia, Pak? Ilmu-ilmu yang membuat kita bisa menari, menyanyi, ya. Masuk S1 ambil jurusan seni rupa, ya. Kerja kemudian urusannya ya dengan seni rupa itu. Nanti ada yang seni pahat, ya. Lalu kemudian mendalami, membuat patung, ya. Padahal itu malah paling berbahaya ilmu itu. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling keras azabnya, asyaddu azaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para pembuat patung. Semua yang membuat patung, nanti hadis sahih, saya tidak hafal selengkapnya, tapi Nabi mengatakan itu, ya, asyaddu azaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksanya hari kiamat adalah para pembuat patung. Lalu Allah akan meminta kepada para pembuat patung, hidupkan semua yang telah engkau ciptakan. Disuruh hidupkan, kata Allah. Di patung ini, patung itu, ada yang membuat patung kadal di tengah-tengah kota, ada membuat tugu prasasti patung, macam-macam, Pak. Disuruh hidupkan oleh Allah, dan tentu dia tak bisa menghidupkannya. Begitu dia tidak bisa menghidupkannya, maka dimulailah siksa, sekeras-kerasnya siksa. Tapi orang malah masuknya ke jurusan itu. Jadi hati-hati menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Belajar ekonomi itu baik, tapi begitu kita mulai membuat pengetahuan ekonomi kita untuk menebarkan riba, ya, bahkan kita memberi semangat kepada anak-anak kita agar mempelajari ekonomi, tahu cara menghitung suku bunga. Nanti kalau kamu sudah kerja, kamu bisa menghitung apabila orang meminjam uang sekian, maka marginnya sekian. Lalu kita tawarkan ke dia, ni ada dibuka lowongan ni, padahal di tempat lowongan itu tempat riba. Kita memberi semangat, daftar ya, ini kan kita biar begini. Begitulah orang-orang akan terus mendapatkan siksa hasil jariah keburukannya, mengajak orang lain terjun ke dalam dunia maksiat dengan ilmunya. Pelajari ilmu sihir, nah itu lebih parah lagi, Pak. Karena salah satu orang yang paling hancur hidupnya di hari kiamat dari 7 dosa,
iaitu as-sihru. Karena Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhkan dirimu dari 7 perkara yang mubiq. Mubiq itu hancur-hancuran engkau di akhirat nanti. Mau engkau seorang mukmin hancur, hampir sama seperti orang-orang kafir. Ada 7 bang. Nah, mungkin kita jelaskan sekarang. Salah satunya adalah sihir, mempelajari sihir. Ini cukup bahaya ilmu ini, karena ilmu ini melawan Allah, melawan Nabi, dan melawan syariat, dan dia akan dituntun untuk melakukan sesuatu yang memang menzalimi orang dan sekaligus menzalimi dirinya sendiri. Jadi jemaah makan Allah tidak perlu bersusah payah menghafalkan potongan-potongan kalimat demi bisa kebal. Jadi orang hebat sekali merasa bahawa ini si fulan tu kebal, dia itu tidak mempan peluru, lalu kita mulai membangga-banggakan. Padahal Nabi ketika perang Uhud, giginya, gerahamnya patah, lututnya berdarah. Malaikat turun ketika beliau sedang istirahat di satu, itu di waktu di Taif yang beliau istirahat, itu malaikat juga memohon kepada Nabi, kalau Nabi mengizinkan mereka akan hancurkan semuanya. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Ya sudah, berdarah, ya sudahlah. Waktu dipukul, dilempar batu di kota Taif, Nabi istirahat di salah satu kebun, malaikat turun langsung, malaikat gunung, penjaga gunung. Mereka turun, dalam hadis sebutkan, mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah, mintalah izin kepada Allah, kalau engkau ingin maka kau hancurkan semua penduduk Taif ini. Kalau malaikat hancurkan Pak, mana ada susahnya. Kota Sodom, kotanya Nabi Lut, dikorek oleh 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dibuat seperti kuih lapis. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tapi Nabi dalam darah yang terus mengalir, dia mengatakan jangan, nanti suatu saat nanti penduduk Taif ini semua akan mukmin. Dan ternyata Masya Allah hari ini Taif Pak semua mukmin. Nabi berdarah. Jadi jangan kira hebat ilmu kebal, gaduh murno ilmunya, nanti terbang di tengah malam Pak, pakai gayung di tangan, maka disebut ilmu gayung. Tak betul pun kayak gitu, saya tak tahu apa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tak usah hafal-hafal kalimat tertentu, ujung-ujungnya nanti ilmunya berbahaya. Tak usah. Saya dulu waktu di pesantren Pak, waktu di pesantren yang lain, bukan pesantren yang di PD Lembutu, pesantren berikutnya untuk hafal Quran, itu ketemu kawan-kawan dari daerah lain. Mereka ternyata banyak pengetahuan. Jadi kalau mau memelet mengguna-guna, itu dikasih tahu Pak, dikasih tahu. Jadi suruh taruh nama si cewek, suruh tulis di sini. Ini bapak jangan praktekkan. Saya cuma kasih tahu pengalaman. Ternyata orang-orang ada yang tahu-tahu begitu ilmunya. Taruh nama kita di sebelah, tulis yang ceweknya yang kita suka tulis di sebelah sini. Lalu kemudian ada ayat, saya nak mau kasih tahu ayatnya Pak. Saya takut bapak nanti tiba-tiba ni para duda-duda yang saya takut ini tiba-tiba melakukannya, lalu disuruh tidur sambil menggampitkan. Jadi disuruh gampit tangan ini, suruh gampit, tidur dalam keadaan menggampitkan tangan. Maka itu salah satu ilmu akan mengguna-guna orang yang sedang kita, tapi pakai ayat Quran, tujuannya tujuan buruk, itulah sihir. Ini ilmu-ilmu berbahaya. Nanti Pak, larinya ke kita. Makanya paling banyak pasien yang perlu diruqyah di waktu tuanya, mereka yang dulu belajar ilmu-ilmu kebal, ilmu dalam, itu sudah jauh terjebak ke dalam syaitan, ke dalam dunia syaitan, lalu mulai dihancurkan di masa tua. Mulai masa tua itu kesurupan sendiri, kemudian mulai berhalusinasi, tidak bisa tenang, teriak-teriak. Isteri orang, isteri dia, itu berat kesurupan kalau sudah isteri orang, isteri dia. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, belajar di masjid itu sebaik-baiknya belajar, dan belajar itu adalah belajar ilmu agama.
Dan apakah kita berfikir duduk kita di sini sia-sia, Pak? Tidak sama sekali. Ternyata Masya Allah, di setiap lantunan ayat, itu kiasan Nabi tadi, satu ayat kata Nabi dapat pahala melebihi 2 ekor unta. Belajar satu ayat, terucap ini ayatnya ini atau hadisnya ini, ya. Satu kalimat, semua yang hadir diberikan pahala melebihi 2 ekor unta, ya. Kenapa Nabi membahasakan unta? Dalam hadis ini Nabi membahasakan unta, dan banyak Pak hadis-hadis lain kalau diberi pahala itu Nabi sering mengatakan melebihi pahala seekor unta. Waktu kita hadir hari Jumaat lebih cepat, kita hadir pagi-pagi sekali kita sudah hadir, ya. Apa kata Nabi? Dia dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Jadi pahala itu banyak dikiaskan unta. Itu karena binatang kebanggaan orang-orang Arab itu unta, dan kekayaan seseorang diukur dengan kepemilikan unta. Unta merah, unta yang berwarna merah itu paling mahal. Itu paling mahal, unta yang berwarna merah, ya. Tapi walaupun begitu, orang-orang dulu di masa Nabi hidup sampai sekarang, Pak, itu masih sangat menghargai unta sebagai binatang yang paling mereka banggakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tak melihat bagaimana unta diciptakan? Jadi Allah tu di sini hadis menyebutkan melebihi unta. Jadi karena mereka memang memiliki unta dan itu kebanggaan mereka unta. Allah pun sering memberitahu orang Arab dulu, ya, untuk mengetahui, salah satu cara mengetahui kebesaran Allah, lihatlah pada proses penciptaan unta. Fala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Kalau baca tafsir, Pak, Allah sengaja membuat permisalan ini agar mereka faham betul kebesaran Allah. Unta, Bapak Ibu, itu binatang yang multifungsi. Unta bisa dijadikan kenderaan, bisa dijadikan angkutan, tidak dikendarai langsung tapi dijadikan pembawa barang, sekaligus bisa untuk dikonsumsi. Itu unta. Binatang lain ada yang bisa dijadikan kenderaan, tak bisa dijadikan angkutan, ya. Ada yang dua-duanya bisa, tak dimakan, ya. Unta apapun dia bisa melakukannya. Unta itu kalau dia sudah tahu jalan pertama, maka berikutnya si tuan pemilik unta itu hanya cukup meletakkan barang di atas punggungnya dan dia bisa berjalan, dan si pemilik cukup tidur di atasnya. Maka unta itu, Pak, dibuat sekeduk apa, seperti kemah di atas. Itu pemiliknya tidur sampai jalan, Pak. Ya, jadi seperti kita jalan santai begitu, ya, cuma bergeleduk-geleduk kan, Pak, ya, karena jalannya agak kanan kiri begitu. Tapi orang bisa tidur di dalam kemah di atasnya. Perlukah dia membimbing untanya mau kemana, enggak perlu. Asal dia sudah tahu jalan pertama, dia sudah, pemiliknya itu bisa tidur di atas dengan nyaman, ya. Barang, dia sanggup mengangkat barang beratus kilo tanpa memberatkan tubuhnya. Kalau bapa dan ibu melihat binatang lain, ketika kita ingin meletakkan barang di atas kuda, kuda itu jongkok dulu, jongkok apa enggak namanya, dia turun dulu atau tetap berdiri, Pak? Pernah Bapak lihat kuda ketika kita mau angkat barang ke atas tubuhnya, yang dia jongkok dulu,
Tak ada. Kuda tetap berdiri. Kuda tetap berdiri, Pak. Dia tak ada kemampuan itu untuk jongkok lalu kita taruh dulu, tak ada. Keledai itu pengangkut barang, dan mereka juga tak mampu kalau barang sudah penuh di atas. Seandainya dipaksa untuk jongkok, barang penuh di atas, mereka tak sanggup berdiri lagi. Kuda juga begitu. Cuba lihat unta, Pak. Unta itu untuk meletakkan barang di atas dan pemiliknya naik, itu dipukul di betisnya, dia turun. Dia turunkan badannya. Lalu diaturlah barang bukan sedikit-sedikit diatur, Pak. Masya Allah, itu barang luar biasa, penuhnya barang, berbal-bal diletakkan di atas tubuhnya. Lalu kemudian, sanggupkah dia berdiri? Silakan lihat, dia akan berdiri dengan begitu mudah. Pertanyaannya, dari mana kekuatan dia berdiri? Apakah kakinya yang mengangkat barang tersebut untuk kembali berdiri dari badan yang menurun, Pak? Kalau kita baca ayat tadi, ternyata dia didongkrak oleh lehernya, Pak. Unta itu bukan kekuatan kaki untuk mengangkat barang. Ini lehernya ini mendongkrak. Jadi ketika dia sudah turun, mau naik itu didongkrak sama lehernya. Jadi lehernya yang mengangkat gitu, Pak. Mengangkat ke atas untuk terangkat seluruh badan. Masya Allah. Allah mengatakan, lihat bagaimana aku menciptakan unta. Lalu mereka berjalan di padang pasir, kakinya mengembang begini seperti kaki bebek begini, Pak. Jadi dia selembut apapun pasir, sedalam apapun dia hendak terbenam ke dalamnya. Lalu kemudian kakinya memanjang menjauh dari perutnya. Sepanas apapun padang pasir itu tidak terbakar badannya. Perutnya ini tidak panas. Sengaja Allah buat tinggi, itu tidak panas. Lalu dia berjalan dihantam oleh debu. Padang pasir, Pak, sekali berangin tu semua debu masuk. Unta tetap membuka matanya. Ada apa? Ternyata ada selaput yang dibuat oleh Allah seperti helm, itu tertutup, menutup matanya. Tetapi selaput itu tembus pandang, sehingga pasir sehebat apapun dia tetap terbuka. Lihat begitu saja, Pak. Tak masuk sedikit pun matanya. Sekali minum 150 liter. Kalau saya tak salah, 150 liter sekali minum. Disimpan di punuknya dan di jaringan-jaringan tubuhnya. Dia mampu mencapai sekali perjalanan itu berpuluh kilometer tanpa minum, hanya menyimpan bekasan minumannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kalian tidak melihat kekuasaan Allah melalui unta? Makanya iman itu tumbuh kalau kita belajar melalui kauniyah, melalui ayat-ayat yang Allah tunjukkan. Disuruh lihat langit tak bertiang, disuruh lihat semuanya. Ini salah satu disuruh lihat adalah unta. Jadi Allah sebut unta itu sebagai bahagian daripada kekuasaannya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, Bang, kencing unta itu bisa diobat. Jadi ada hadis Nabi, ada orang sakit mengadu ke Nabi, lalu kemudian Nabi menyarankan minumlah kencing unta. Dia minum, ternyata sembuh. Makanya hari ini dikira hadis ini minum kencing unta itu suka-suka. Kencing unta itu diminum hanya untuk yang berpenyakitan, obat. Tidak tahu sampai hari ini obat apa yang detil dia bisa langsung memperbaiki. Tapi ada beberapa kasus kanker bisa sembuh dengan rutin. Tapi Allah alam, Pak, ini tidak sama setiap orang mendapatkan khasiat. Anehnya jamaah haji dan jamaah umrah itu membeli kencing unta untuk diminum, mengira sunnah minum kencing unta. Tidak ada sunnahnya minum kencing unta. Sunnahnya bagi orang sakit. Asal sudah umrah pergi ke Hudaybiyah, beli minta kencing unta. Kencing unta itu, Pak, mahal tu dijual tu. Karena orang Arab sana tahu ni, orang-orang Asia ni bodohnya minta ampun. Dijual mahal, Pak. Belau kencing unta, rasa kecut kencing unta tu. Oh, Pak, Masya Allah, kecutnya luar biasa. Dari mana saya tahu? Dari orang yang minum. Kecutnya luar biasa itu. Datang jamaah umrah minta beli kencing unta untuk minum, katanya sunnah. Mana ada sunnah minum kencing unta? Nabi mengatakan ke yang sakit.
Kalau bapa punya asam urat, kolesterol tak sembuh-sembuh, boleh coba, tapi belum tentu terjamin bahawa itu langsung sembuh, kerana Allah kadang-kadang belum memberi obat pada titik tertentu. Jadi jemaah melakukan Allah, unta itu menjadi kebanggaan orang Arab karena kemampuannya, kehebatannya, ya, fungsinya. Makanya unta itu mahal, apalagi unta merah, itu Masya Allah mahalnya. Sekarang hukuman orang membunuh dengan sengaja itu kan kalau dimaafkan oleh pihak keluarga ahli waris, maka harus ganti dengan diat. Kalau dalam hukum fikih, membunuh dengan sengaja itu hukumnya qisas. Rupanya mohon-mohon agar dimaafkan. Akhirnya ahli waris berembuk, bisa dimaafkan. Berapa hukuman, berapa pengganti diat sebagai pengganti hukuman qisas? Bayar 100 ekor unta. Bayar 100 ekor unta. Seekor unta berapa, Pak? Siapa penjual unta? Itu hampir mencapai 20 jutaan. Itu sudah yang paling lumayan murah lah itu. Kita 20 jutaan. Dan 100 ekor unta bayar diat, itu hukuman yang sebenarnya dalam syariat. Pembunuh yang dimaafkan oleh ahli waris. Kalau 2 juta per ekor, 100 ekor berarti bayar 2M. Bayar 2M. Itu selesai urusan dengan ahli waris, belum selesai dengan korban. Jadi jangan pikir selesai dengan korban. Nanti korban kalau seandainya itu dianggap selesai, korban mengatakan, enak kalian ya, aku yang mati, aku yang dibacok, kalian yang dapat 2M. Pak, itu selesai dengan ahli waris. Tapi dengan korban dituntut di akhirat. Karena kita kalau membunuh orang itu berlapis, Pak. Pertama berhadapan dengan korban, nanti dia datang lalu dia mengadu ke Allah, ni orang ini ya Allah yang telah membunuhku di dunia tanpa salahku. Nyaurungnya yang timbak long ya Allah. Dituntut oleh si korban, lalu dituntut oleh ahli waris. Ya Allah, ayahku dibunuh olehnya, kami kehilangan ayah. Dituntut oleh istri. Ya Allah, aku kehilangan suamiku. Tapi nanti ada juga yang istri bergembira setelah dibunuh suaminya. Suami pemain judi online, katanya mungkin pekan hana dari awal juna pabih. Ya Allah, ada juga kan. Tapi ini hukum dasarnya begitu, Pak. Lalu berhadapan dengan Allah. Hak Allah. Allah sudah bilang tidak boleh bunuh jiwa kecuali dengan yang hak. Tak boleh mengambil nyawa orang kecuali yang hak. Yang hak itu siapa? Ya, apabila dia membunuh dikisas, apabila berzina dibunuh dengan cara dirajam, lempar batu sampai mati, atau kalau dia murtad halal darahnya, atau begal, perampok halal darah, Pak. Perampok itu halal darah. Sampaikan Abu Hurairah nanya, kalau seandainya ada orang yang berebut mengambil harta aku, lalu kemudian aku mati, dibunuh olehnya, karena yang namanya perampok bukan pencuri, beda definisi. Pencuri tidak ada rencana bunuh, perampok rencana bunuh. Begal itu masuk kelompok rampok, bawa senjata, memang rencana melukai, membunuh. Apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah menanyakan, kalau aku yang dibunuh ya Rasulullah, demi mempertahankan harta aku terbunuh ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Engkau syahid. Bagaimana kalau dia yang kubunuh ya Rasulullah? Jadi ada begal datang merampokku, kupertahankan, dia yang terbunuh. Bagaimana nasib dia ya Rasulullah? Dia dalam neraka. Nabi menjawab, dia yang dalam neraka. Engkau tak apa-apa maksudnya. Jadi tidak dosa. Beda dengan hukum di negeri Konoha, apa? Kita mempertahankan harta, kita mencoba untuk melawan, lalu si pembegal yang terlukai atau terbunuh, kita pula yang dipenjara. Makanya pembegal-pembegal cukup manja tinggal di negeri ini, Pak. Setiap kali mereka akan melakukan pekerjaannya, mereka akan mengatakan, jangan kejar kami, jangan lawan kami, serahkan hartamu baik-baik, kami jangan dilawan, nanti kamu kena. Itu kan yang membuat hari ini kejahatan tak berhenti-berhenti, Pak. Coba ambil hukum Islam. Halal darah itu perampok, cukup 1-2 begal kita habisi, Pak. Yang lain begal semuanya gentar. Inilah akibat kerusakan. Membuat hukum manusia, lalu merasa hukum Allah itu kejam,
kok sikit-sikit bunuh, padahal Allah langsung menghabisi di akar habis, yang lain jadi pelajaran. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang unta ini bicara tentang kekayaan, keunggulan. Makanya Nabi mengatakan, kalau kita belajar di masjid hanya dengan duduk saja, dengar, duduk sebahagian setengah sudah mengantuk, ada yang sengaja duduk di depan AC, itu contoh ini bukan nyindir, contoh aja. Itu kan biasalah, orang sedang panas sekali, biasalah cari AC. Cuma jangan booking ya Pak. Dia nggak boleh booking, itu makruh. Memboking tempat di masjid itu makruh. Jadi misal di booking tempat, nggak boleh di sini. Ini tempat saya nih. Terus orang berduduk samping dia, ini tempat teman saya, ada kami satu dinas memang di sini semua selama Ramadan, kata dia. Jadi yang dinas perhubungan tu di bawah situ semuanya. Nanti yang dinas kelautan di bawah situ. Di bookingnya tempat untuk teman-temannya. Makruh, tak boleh booking tempat. Masjid itu milik Allah. Siapapun yang masuk lebih dahulu, dia lebih dahulu berhak mendapatkan fasilitasnya. Ada cerita booking tempat. Makanya kan salah satu yang tak dibolehkan dalam adab ketika berada di masjid adalah membooking tempat solat. Itu makruh. Apalagi sampai taruh peci. Dia pulang, pecinya tinggal sini. Orang mau duduk, ada sajadah dia, kata dia, sajadah lu kena, anak kangen kau. Kata minggu aku duduk, anak bujak aman, kata dia. Seminggu dia taruh, dah terhantar dia selama ni. Tak boleh ada yang duduk situ, tak boleh peci dia di situ, semua ditandainya Pak. Ditaruh nama lagi di sini Pak. Kalau ditaruh nama penceramah kayak gini, di booking sama masjid, bukan di booking sama penceramahnya. Makruh itu, tak boleh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hebat sekali orang menuntut ilmu Pak. Cuma duduk saja, duduk begitu Pak, antara sadar dan tidak pun duduk itu. Jadi kalau kita tanya keluar di masjid tadi, apa ilmunya, masalah apa? Menung anak aku dengar menung. Muka ni kamu mang mang kuduk be ana mangat dagai. Duduk walaupun tengantuk-ngantuk, walaupun tercampak-campak, walaupun tak sadar, tetap dapat pahala 2 unta. Tetap Pak. Makan bukan pekerjaan ringan bermajlis ilmu. Tak semua mampu bersabar seperti bapa-bapa. Tak semua mampu bersabar duduk sampai jam 2. Dilihatnya jam, dilihatnya ustaznya, ada tanda-tanda berhenti atau tidak, Kami lebih faham Pak masalah itu. Maka saya berhadapan dengan jam juga di sana. Bentar-bentar saya lihat, saya lihat wajah bapak, saya lihat lagi ke jam. Kalau saya lihat ada wajah-wajah kurang menyenangkan, sudah mulai membelalakkan mata, saya cukupkan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat ditambah dengan kelipatan unta berikutnya, ditambah lagi belajar ayat lain, ditambah lagi kelipatan unta. Pulang dari masjid dalam catatan amal 10 unta, 20 unta, tergantung pelajaran dan tergantung apa yang kita pelajari. Siapa yang mengatakan itu Pak? Nabi SAW. Dan ingatlah, pahala itu hari ini kita cuma bisa mendengar, cuma bisa mencoba membayang-bayangkan, tapi tak pernah bisa melihat pahala. Kapan kita bisa lihat pahala kita Bapak Ibu? Nanti ketika sudah masuk ke alam kubur, baru dia datang Pak. Datangnya dalam bentuk unta atau bukan? Bukan. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, pahala itu datang dengan berbentuk seseorang yang begitu tampan, begitu indah, wangi, kemudian mengeluarkan cahaya yang putih benderang. Lalu kemudian kita juga heran, ini apa ini, nak pernah ada. Karena kan isteri kita Pak sudah pulang ke rumah. Kita malam pertama di kuburan tu semua pulang. Isteri yang kita cintai, yang dulu kita menyayanginya pulang. Anak-anak kita yang kita antar sekolah semuanya pulang. Tak ada yang rencana nginap di samping kuburan kita seorang pun. Tak ada, semua pulang. Mobil-mobil kita sudah mulai dibicarakan oleh isteri, ini kayak mana, nak berapa laku kalau kita jual nak ni? Kok tak hati dia dengar Pak dalam kubur. Itu dah lama Pak. Habis masa iddah, isteri sudah mulai menerima lamaran. Dilamar oleh orang, diterimanya. Dulu dia bilang dia begitu mencintai kita sehidup semati. Ternyata dia masih tetap hidup dan menerima lamaran orang. Yang datang pun lebih hebat daripada kita. Kita cuma P3K, yang datang PNS Pak.
Habislah keadaan kita, tertinggallah kita di kuburan, foto kita di rumah disimpan dalam gudang. Anak-anak kita kemudian memanggil dengan sebutan yang baru. Kita dipanggil ayah, lalu pada orang yang baru datang ke isteri kita dipanggilnya papa. Kan lebih keren papa daripada ayah. Papa katanya, kata mamaknya, nak itu ayah untuk yang dulu, yang baru ini papa ya nak, katanya. Dipanggillah papa katanya. Nah, jemaah belakang Allah, tertinggallah sana. Di saat tertinggal, siapa teman kita Bapak Ibu? Tidak ada lain. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dia datang berbentuk makhluk yang indahnya, wanginya, bercahaya, terang benderang. Kemudian kita bertanya, saking herannya kita bertanya, Nabi sudah bongkar duluan rahasia gaib ini. Kita tanya, man anta, siapa engkau? Lalu dia menjawab, ya, ana amalukas salih, akulah amal salihmu. Itulah baru kita tahu Pak, ternyata hanya amal yang paling setia, selain itu tidak ada. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita tidak bersemangat beramal. Habis salat, kalau habis maghrib, ikutlah pengajian. Karena saya lihat Pak, cukup banyak perubahan terjadi gara-gara sering ikut pengajian. Bapak kalau sudah ikut isteri pengajian, pasti berubah Pak, pasti berubah ya, pasti itu. Tidak ada yang ikut pengajian bertambah palis, bertambah jahat, tidak ada. Pasti berubah. Tidak berubah banyak, berubah sedikit. Yang dulu kurang taat sama suami, semenjak banyak ikut pengajian, bertambah taat, bertambah taat. Itu pasti, dan kami dapatkan kenyataan itu. Makanya pengajian itu sebenarnya bukan karena hebatnya ustaz yang mengajar, tapi karena keberkahan dalam pengajian itu Pak yang jadi yang utama. Karena ustaz itu kan macam-macam Pak, macam-macam juga bentuknya. Ada yang hebat kasih tahu orang, dia sendiri tak pernah buat. Bersedekahlah, bersedekahlah, jikrit mati Pak. Celengan tu, kalau celengan Jumaat Pak, ya, isi Jumaat, isi khutbah Jumaat, bersedekahlah, bersedekah. Celengan kan lewat di semua jamaah semua masukkan. Ustaznya di atas mimbar, kapan mau naik celengan ke atas mimbar? Dah 10 kali Jumaat, tak pernah ustaznya kasih masuk ke dalam celengan. Tapi bersedekahlah, begitu Pak. Makanya bukan karena hebatnya materi sebenarnya, tapi keberkahan Allah di dalam pengajian. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bersemangatlah kita sampai mati, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu, terutama di dalam masjid. InsyaAllah pahala demi pahala ditumpuk Allah dan ambillah setelah kematian nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.